Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman washrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan hikmat dan tenang. Shalawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana semoga syafaat dari beliau akan selalu kita dapatkan hingga hari akhir kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh ada pada diri Rasulullah itu benar-benar suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan mengharap kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Berdasarkan ayat ini, Allah telah menekankan, Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW adalah contoh teladan, uswatun hasanah, yang menjadi panduan dan pedoman bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi juga dalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena sebagian besar ulama mengatakan bahwa Muhammad dalam posisi beliau di dunia ini tidak hanya sebagai utusan Allah yang menjadi penetap hukum syariat, tetapi juga beliau adalah seorang manusia biasa yang melakukan kegiatan normal sebagaimana yang dilakukan oleh manusia biasa lainnya. Salah satu di antara kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah kegiatan ekonomi. Namun yang paling populer kita kenal, Nabi Muhammad adalah sebagai seorang pedagang. Dari semenjak kecil beliau sudah dibawa oleh pamannya untuk berdagang. Bahkan hingga saat beliau dewasa, Nabi Muhammad juga membantu Khadijah dalam perdagangannya. Khadijah sangat kagum dengan Rasulullah, tidak hanya dari sisi parasnya, tetapi juga kagum dengan sifat yang beliau terapkan ketika menjalin kerjasama perdagangan dengan Khadijah. Ada 4 sifat yang ini sebenarnya sudah sangat kita kenal. 4 sifat yang melekat pada diri Rasulullah dan itu menjadi pedoman bagi kita. Apa saja 4 sifat itu? Yang pertama yaitu siddiq. Siddiq artinya benar. Benar dalam artian ketika melakukan kegiatan ekonomi dengan Khadijah, Rasulullah betul-betul tidak pernah melakukan kegiatan menyembunyikan atau menipu atau bahkan menyembunyikan barang dagangannya yang cacat. Ketika beliau berjualan, beliau nampakkan sebagaimana aslinya, beliau jual sebagaimana kualitas dan kuantitasnya. Yang kedua, sifatnya adalah amanah. Amanah artinya terpercaya. Rasulullah SAW sebagai salah seorang pedagang atau bahkan kolega dari Khadijah adalah orang yang sangat terpercaya, tidak hanya dari Khadijah tetapi juga dari para pelanggannya. Karena beliau melakukan kejujuran, karena beliau menerapkan kejujuran dalam perdagangannya. Kemudian yang ketiga adalah sifat fatanah. Fatanah artinya cerdas. Ketika dalam konsep perdagangan, Rasulullah itu sangat cerdas, dalam artian beliau pandai melihat peluang keuntungan yang itu akan memberikan efek yang positif terhadap perdagangan. Peluang-peluang tersebut menghasilkan sesuatu yang baik,
namun tetap dengan catatan bahwa peluang-peluang yang dia dapatkan yang menghasilkan keuntungan tersebut bukan dengan cara menipu. Salah satu hal yang beliau ingatkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hassah dan melarang jual beli gharar. Jual beli hassah adalah jual beli lempar barang, di mana lemparan benda tersebut disitulah harga yang harus dibayar, walaupun tidak jelas di mana benda itu terlempar. Kemudian jual beli gharar. Gharar ini ketidakjelasan. Tidak jelas di mana barangnya, tidak jelas bagaimana kualitas barangnya, dan tidak jelas bagaimana kuantitas barangnya. Nah, hal ini selalu dihindari oleh Rasulullah, dan bahkan beliau juga mengingatkan kepada umatnya agar tidak melakukan penipuan. Artinya bahwa sikap amanah, sidik, dan fatanahnya harus diterapkan. Sifat yang keempat yaitu sifat tabligh. Tabligh yang artinya kita kenal adalah menyampaikan. Biasa kita kenal istilah tabligh adalah untuk kepentingan dakwah, menyampaikan dakwah kepada umat, menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara lisan. Namun dalam konsep kegiatan ekonomi, sifat tablighnya Rasulullah ini terwujud dalam bentuk kemampuan beliau bernegosiasi. Beliau mampu membangun komunikasi, beliau mampu membangun reputasi yang baik dengan koleganya. Tidak hanya dengan Khadijah, tapi juga dengan sesama pedagang yang lainnya. Sehingga terciptalah kerjasama perdagangan yang baik antara Nabi Muhammad dengan Khadijah dan juga rekan sesama pebisnis lainnya. Sifat tersebut sangat penting dan sangat perlu kita terapkan. Sebenarnya tidak hanya sifat seperti itu yang tertanam dalam diri Rasulullah yang menjadi pedoman bagi umat. Dalam banyak hadis lain juga disebutkan bahwa Rasulullah juga memberikan sokongan dan bantuan kepada sahabatnya dan mendorong sahabat untuk menjadi orang yang sukses, mendorong sahabat untuk punya ekonomi yang baik, tidak mendorong sahabatnya untuk menjadi orang miskin. Banyak bukti yang kita lihat dari beberapa hadis yang beliau kemukakan. Salah satu di antaranya, pernah beliau memberikan sokongan dalam bentuk modal kepada salah seorang sahabat yang pada waktu itu sedang kekurangan. Beliau meminta kepada sahabat tersebut agar mendatangkan, agar membawa satu benda yang mungkin bisa dijadikan sebagai alat untuk memenuhi modal dan kebutuhannya. Ketika itu dalam riwayat disebutkan bahwa ketika itu sahabat membawa tikar yang dia miliki di rumah. Tikar itu kemudian dilelang oleh Rasul kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Hasil dari lelangan tersebut beliau berikan kembali kepada si pemilik tikar untuk digunakan dalam bentuk uang, dalam bentuk modal usaha, dan kemudian juga digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Selain itu, di lain kesempatan Rasulullah juga pernah memuji salah seorang sahabat yang bernama Urwah Al-Bariqi. Ketika beliau diberikan uang 1 dinar, dia beli 2 ekor kambing, dan pada saat kembali kepada Rasulullah yang dibawanya bukan hanya 2 ekor kambing, tetapi juga membawa 1 dinar kembali uang yang diberikan oleh Rasulullah. Beliau malah mendapatkan keuntungan dari hasil modal yang diberikan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak marah dan tidak mencela hal tersebut. Bahkan Rasulullah malah mendoakan keberkahan bagi Urwah Al-Bariqi. Perhatian Rasulullah terhadap kegiatan ekonomi sebenarnya tidak hanya terbatas pada sifat dan dorongan kepada para sahabat. Beliau juga bahkan turun langsung ke pasar yang menjadi pusat transaksi antara si penjual dengan si pembeli, pusat transaksi kegiatan ekonomi masyarakat. Beliau melakukan inspeksi ke pasar, melihat dan mengontrol, mengendalikan apa-apa yang terjadi pada para pedagang, bahkan mengingatkan mereka agar tidak melakukan kecurangan-kecurangan dalam perdagangannya. Satu contoh pernah kita baca di dalam hadis bahwa Rasulullah pernah memperingatkan salah seorang pedagang
yang hendak melakukan kecurangan saat beliau menjual kurma basah dan kurma kering yang diletakkan di dalam satu tempat. Selain itu, tidak hanya langsung turun atau inspeksi ke pasar, beliau juga membentuk, Nabi Muhammad SAW juga membentuk satu lembaga yang bertugas untuk melakukan inspeksi ke pasar, yang kita kenal dalam sejarah namanya adalah Al-Hisbah. Artinya bahwa dalam kegiatan Rasulullah sehari-hari sebenarnya bukan hanya sebagai seorang utusan yang menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran agama kepada umatnya dalam bentuk ibadah, tetapi juga dalam bentuk tauladan dalam kegiatan bermuamalah. Begitulah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Semoga sifat-sifat yang ditanamkan oleh Rasulullah, 4 sifat yang tadi yang sudah disebutkan, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama juga dalam kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.